Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan teman-teman Komisi 3, yang kami hormati Saudari Nabilah dan kuasa hukum, saya dari Partai Keadilan Sejahtera. Terus terang saja dari hasil kajian kita tadi rapat pagi dan juga kesimpulan yang tadi disampaikan, menarik ya bahwa lebih-lebih untuk para penegak hukum dengan adanya KUHAP maupun acara pidana yang baru perlu penyesuaian. Menarik tadi yang disampaikan rekan terdahulu ya, bahwa di mana-mana sekarang masyarakat sudah memanfaatkan teknologi ya, bahwa di gang, di rumah-rumah ada CCTV. Jadi aneh kalau di CCTV itu pelakunya terlihat lalu dilaporkan jadi terbalik, itu hal yang menurut saya pribadi sangat aneh gitu. Tapi alhamdulillah proses ini oleh Komisi 3 bisa diselesaikan, dan dengan ini saya mewakili Partai Keadilan Sejahtera menyetujui kesimpulan yang disampaikan oleh Ketua Komisi terhadap kasus ini. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak Habibur Rahman, terima kasih telah mengundang kami hari ini. Yang kami percaya pasti untuk keadilan rakyat, yaitu Ibu Nabilah. Dari kemarin memang selama proses izin anggota Dewan memang banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi gitu. Kami selaku kuasa hukum membedah KUHP sedemikian rupa, memang tidak ada satupun unsur yang terpenuhi dari apa yang telah dilakukan oleh klien kami. Sehingga memang ketika kemarin klien kami ditetapkan sebagai tersangka, itu merupakan shock yang sangat mendalam, seperti itu kurang lebih. Namun dengan hormat dan kebaikan oleh Bapak Habibur Rahman mengundang dan mendengar kami. Kemarin juga kami telah menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak dan menemukan titik temu dengan semangat keadilan restoratif seperti yang digaungkan dari KUHP yang baru, sehingga memang per kemarin tanggal 8 Maret 2026 perkara telah selesai dan telah dicabut oleh kedua belah pihak. Kami selaku penegak hukum juga di sini berharap keadaan ini atau kejadian ini bisa diambil hikmahnya yang baik oleh seluruh penegak hukum yang ada. Kami lihat juga di berita berkali-kali korban dijadikan tersangka. Ini semoga tidak menjadi hal-hal yang terus terjadi, karena memang klien kami ini adalah korban yang sedang menyuarakan kepentingan publik dan juga pembelaan diri melalui CCTV-nya. Sehingga dari kami sangat menghargai, bersyukur dan menghormati kesimpulan rapat hari ini. Terima kasih untuk pimpinan di seluruh anggota Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Habibur Rahman beserta seluruh pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang sudah sangat amat membantu saya. Yang saya hormati Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sufmi Dasko Ahmad, serta seluruh pimpinan DPR RI. Saya juga ingin menyampaikan penghormatan khusus kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang selalu menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kepada seluruh pihak yang hari ini berkenan hadir dan mendengarkan. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di forum yang terhormat ini. Bagi saya pribadi, berada di ruangan ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa yang mengguncang usaha kami dan juga mengguncang hati saya secara pribadi. Sebagai pemilik usaha, karyawan bagi saya bukan sekedar pekerja melainkan keluarga. Karena itu kejadian tersebut benar-benar meninggalkan luka yang dalam bagi saya. Namun keadaan menjadi semakin berat ketika peristiwa itu kemudian berkembang ke arah yang
jauh lebih pelik, hingga pada akhirnya saya sendiri harus menerima sebuah penetapan yang sangat mengguncang hidup saya. Pada saat itu jujur saya merasa sangat sedih dan bingung. Ada saat-saat di mana saya merasa harapan saya sebagai warga negara hampir habis. Namun hari ini saya berdiri di sini karena negara hadir. Komisi 3 DPR RI yang telah menuntun, mendampingi dan membawa saya kepada hari ini. Untuk itu saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Komisi 3 DPR RI dan seluruh pimpinan negara yang telah memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Saya percaya bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Dan saya secara pribadi memutuskan untuk memaafkan segala suatu hal yang sempat terjadi kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, saya bacakan sekali lagi kesimpulannya, nanti kita sepakati di ketok palu ya. Setelah itu kita serahkan ke sini ya, nanti Mbak Nabila dan Pak Kevin maju ke depan ya. Komisi 3 DPR RI tadi pagi sudah melakukan rapat khusus untuk membahas masalah ini ya, dan dengan ini kami menyampaikan kesimpulan rapat yang mengikat secara hukum sebagai berikut. 1. Komisi 3 DPR RI meminta aparat penegak hukum dalam mengusut tindak pidana khususnya terkait ujaran dan pencemaran nama baik untuk mempedomani ketentuan pasal 36 KUHP baru yang mengatur tidak seorang pun bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa pemenuhan unsur kesengajaan yang tak terbantahkan. 2. Komisi 3 DPR RI menilai Saudari Nabila O'Brien secara nyata tidak memenuhi unsur melawan hukum dan unsur kesengajaan untuk memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain. 3. Komisi 3 DPR RI mendukung pencabutan status tersangka terhadap Saudari Nabila O'Brien dan penghentian perkara ini secara dengan keadilan restoratif atau restoratif justice yang tidak memberatkan. Sepakat? Oke. Ya, Mbak, ini kita serahkan. Saya maju ke depan dengan kuasa hukumnya. Menyampaikan kewenangan pengawasan kami, dan kami sangat menyarankan ini dihentikan. Ya, alhamdulillah kemarin berproses ya. Komisi 3 mengirimkan anggotanya juga untuk mengawal proses ini ke Mabes juga kemarin, ya kan ya, untuk diselesaikan dengan baik. Dan alhamdulillah ya, kedua belah pihak pun akhirnya mencabut laporan. Ya. Jadi tadi posisinya memang dikatakan teman-teman tidak memenuhi unsur, ya. Namun demikian selain itu juga pihak ya yang melaporkan Mbak Nabila ini mencabut laporannya, dan Mbak Nabila saya tanya gimana, apakah mau mencabut laporan, beliau berbesar hati juga untuk mencabut laporan. Mungkin itu ada tambahan dikit dari Goldi, mana Goldi? Tambahan dikit. Ya. Oke. Sebenarnya memang dari awal ini tidak memenuhi unsur, sekali lagi saya sampaikan, cuman mungkin mewakili klien saya ingin berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Habibur Rahman yang telah secara aktif membantu kami, tidak hanya membantu rakyat ya, tapi juga secara objektif membedah perkara ini, bahwa memang tidak memenuhi unsur dan klien saya itu tidak pernah melakukan tindak pidana dari awal, kurang lebih seperti itu. Dari saat ini klien saya telah memaafkan dan kita rasa perkaranya sudah selesai. Ya. Demikian. Terima kasih, mungkin Pak. Mbak Nabila tambah dikit atau Kevin. Nah, ini suaminya Mbak Nabila ya, Kevin ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kevin. Saya selaku pemilik juga usaha Bibi Kelinci Kopi Tiam dan suami dari Nabila Afifah O'Brien. Saya di sini hanya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI dan seluruh anggota Komisi 3
hadirnya negara melindungi kami, memprovide perlindungan hukum di masa sulit kami kemarin, tentu itu tiada tara nilainya. Mengantarkan kami ke hari ini, kami tidak bisa mengganti apapun segala bantuan juga dukungan dari rakyat Indonesia yang sudah mendoakan kami semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini selalu melindungi Bapak Ibu sekalian dan melimpahkan rezeki dan kesehatan. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Habibur Rahman dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada ditanyain? Ya. Jadi gini ya, ada hal besar di KUHP baru ya, yaitu pasal 36. Pasal 36 itu bunyinya ya, intinya adalah tiada pidana tanpa pemenuhan unsur kesengajaan. Pasal 36 ini semakin relevan kalau terkait perkara pencemaran atau yang bersifat ujaran. Kan sulit menilai ujaran. Orang ngomong apa bisa jadi dinilai secara redaksi menghina misalnya. Tapi ternyata niatnya bukan itu. Sama seperti Mbak Nabila. Beliau menayangkan CCTV kan bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk mencari siapa ini orangnya, karena kan korban pencurian. Itu dilindungi di pasal 36 maupun pasal 12. Nah, ini kan baru, Mbak. Kita ini kan 30 tahun telat membuat KUHP dan KUHP yang baru. Ini waktu penyesuaian ya kan ya, kita harap ini nggak banyak terjadi lagi ke depan ya. Jadi kita terus menggalakkan sosialisasi, Pak. Kita sudah merencanakan sosialisasi di seluruh Polda di seluruh Indonesia setelah Lebaran besok. Di mana di saat itu kita minta semua Kapolres untuk dihadirkan. Jadi Komisi 3 akan sosialisasi karena Pak undang-undang itu kan bukan hanya bunyi pasalnya tapi semangatnya apa. Karena kami yang bikin ya, makanya kami bekerja sama untuk itu. Itu untuk memastikan ya. Oke, teman-teman ya.